Assalamualaikum. Transformasi mutu pendidikan melalui analisis data dengan menggunakan pendekatan fitrah untuk perencanaan strategis. Ini merupakan panduan implementasi bagi pengawas dan kepala madrasah dalam menerjemahkan rapor pendidikan menjadi aksi nyata. Rapor pendidikan dari diagnosis menuju solusi. Diagnosis data rapor mulai dari data kuantitatif dan kualitatif kinerja satuan pendidikan, intervensi atau peningkatan mutu untuk pencapaian standar dan pertumbuhan berkelanjutan. Konteks, rapor pendidikan adalah dokumen resmi yang memotret kinerja satuan pendidikan secara kuantitatif dan kualitatif. Data ini adalah hasil laboratorium, bukan vonis akhir. Masalah, data hanyalah angka tanpa tindak lanjut. Tantangan utama bukan sekadar membaca data, melainkan merumuskan pengobatan yang tepat. Solusi, kita membutuhkan jembatan terstruktur antara identifikasi masalah dan perbaikan mutu yang berkelanjutan. Kerangka kerja fitrah, siklus pengambilan keputusan berbasis data. F. Fokus pada masalah, identifikasi akar masalah. I. Ide solusi, intervensi kreatif dan realistis. T. Target capaian tujuan SMART. R. Rencana aksi, langkah strategis berdasarkan RKT atau RKAM. A. H. Hasil terstruktur, hasil terukur, evaluasi berdampak. Langkah pertama F. Fokus pada masalah. Jangan mencoba memperbaiki semuanya sekaligus. Gunakan data rapor pendidikan untuk memilah prioritas. Tinjauan data. Perhatikan indikator merah atau kuning pada nilai murid, kehadiran atau kualitas pembelajaran. 2. Identifikasi akar. Cari penyebab utama. Literasi rendahkah? Absensi guru bermasalahkah? Atau fasilitas yang kurang? Kontekstualisasi menggunakan SWOT. Strong, kekuatan; weak, kelemahan; opportunities, peluang; dan threat, ancaman. Gunakan analisis SWOT untuk memahami konteks mengapa angka tersebut rendah. Langkah kedua I. Ide solusi. Transformasi masalah menjadi peluang perbaikan yang konstruktif. Contoh, masalah literasi rendah, idenya program membaca 15 menit dan pojok baca kelas. Masalah absensi guru tinggi, ide evaluasinya adalah jadwal dan sistem reward kehadiran. Masalah fasilitas kurang, idenya adalah optimalisasi alat peraga sederhana atau lab alam. Kriteria solusi, realistis, bisa dilakukan, relevan, sesuai masalah, dan berbasis data. Langkah ketiga dari fitrah adalah T. Target capaian. Evolusi target. Target lemah, meningkatkan kemampuan siswa. Target fitrahnya berupa SMART, meningkatkan skor literasi murid sebesar 20% dalam 6 bulan. Target lemah, guru lebih rajin. Target fitrahnya menurunkan tingkat absensi guru menjadi di bawah 5% dalam 1 semester. Target lemah, melengkapi fasilitas kelas. Target fitrahnya 100% kelas memiliki alat peraga standar dalam 3 bulan. SMART itu adalah S-nya adalah spesifik, jelas dan fokus, M-nya measurable, terukur dengan angka, E-nya achievable, realistis untuk dicapai, R-nya relevan sesuai dengan kebutuhan, dan T time bound, memiliki batas waktu. Langkah keempat dari fitrah adalah R, rencana aksi. Operasionalisasi strategi, siapa, apa, kapan, dan berapa. Aktivitas, workshop rutin, penanggung jawab kepala sekolah,
timeline-nya ditentukan, anggarannya dikoneksikan ke RKAM, Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah. Aktivitas monitoring digital, penanggung jawabnya guru senior, timeline-nya silakan ditentukan. Aktivitas pengadaan barang, penanggung jawabnya komite sekolah. Langkah kelima dari Fitrah adalah hasil terukur, evaluasi berbasis bukti. Apakah intervensi berhasil menggeser jarum indikator? Kita berfokus pada masalahnya apa, implementasi aksinya bagaimana, evaluasi dari aksi tersebut apa, cek rapot pendidikan di tahun berikutnya. Apakah target tercapai? Jawabannya bisa 2, tidak ataupun ya. Dan jika iya, pertahankan skalanya. Tantangan perencanaan profil pelajar Pancasila menguatkan 8 dimensi profil lulusan melalui Fitrah, keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi, kolaborasi. Mandatnya menerjemahkan dimensi ini menjadi RKT dan RKAM menggunakan metode Fitrah. Studi kasus, karakter dan kesejahteraan, fokus, data rapot, insiden bullying tinggi, toleransi rendah. Ide solusinya adalah program madrasah damai, ekskul lintas budaya, dan kantin sehat. Targetnya iklim keamanan sekolah, statusnya aman, skornya di atas 70 dalam waktu 1 tahun. Rencananya sosialisasi bulanan Satgas Siswa atau Duta Damai. Dimensi iman, kesehatan, kemandirian, dan kewargaan. Studi kasus B untuk kompetensi kognitif, dimensi kritis, kreatif, numerasi, dan kolaborasi. Fokus, data raport, skor, numerasi stagnan, metode ceramah dominan. Solusinya adalah project based learning lintas mapel, pameran karya. Targetnya skor numerasi naik 15 poin yaitu 80% murid tuntas proyek. Rencana pelatihan guru PBL showcase akhir semester. Integrasi RKT dan RKAS atau RKAM dari ide solusi menuju anggaran nyata. Dimensi profil karakter, kegiatan RKT, workshop anti perundungan, kode anggaran di RKAM, contohnya 03 titik bla bla, pengembangan karakter, sumber dananya bos reguler. Dimensi profil kompetensi, kegiatan RKT-nya pelatihan guru PBL dan alat peraga, kode anggaran di RKAM 05 titik bla bla bla, pengembangan profesi guru, sumber dana bos ataupun BOP. Dimensi profil infrastruktur, kegiatan RKT-nya adalah perbaikan sanitasi kantin, kode anggaran RKAM-nya 02 bla bla bla, sarana prasarana, sumber dananya bos kinerja. Indikator keberhasilan, kesehatan dan keimanan, kasus disiplin 0%, skor survei karakter naik lebih dari 75, kreativitas dan kritis, produk karya siswa meningkat, AKM level cakap, kemandirian dan kolaborasi, partisipasi kegiatan 90%, kewargaan dan komunikasi, proyek bakti sosial 2 dalam 1 tahun. Strategi implementasi dan monitoring kolaborasi berbasis data dan siklus berkelanjutan. Libatkan guru, komite, dan orang tua dalam tahap ide solusi. Selalu kembali ke rapor pendidikan sebagai satu-satunya rujukan validitas masalah. Fitrah bukan kegiatan satu kali, melainkan budaya kerja sekolah. Peran pengawas melakukan pendampingan penyusunan RKAM agar sinkron dengan prioritas rapor. Mari wujudkan pendidikan berkualitas. Mulai analisis rapor pendidikan Anda hari ini, terapkan Fitrah. Data hanyalah kompas, Andalah nahkodanya. Dengan pendekatan Fitrah, kita pastikan setiap rupiah anggaran dan setiap jam pembelajaran bermuara pada peningkatan kualitas profil lulusan. Wassalam.